Abu Janda, Eko Kuntadi dan Denny Siregar kompak kroyok Rocky Gerung. Bonyok gak tuh si Rocky? No Rocky no dungu. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Tiga bersahabat yang juga pegiat media sosial, Permadi Arya alias Abu Janda, Eko Kuntadi, Denny Siregar, kompak berkomentar terkait polemik kepemilikan lahan Rocky Gerung versus Sentul City. Diketahui pengamat politik Rocky Gerung mendapatkan surat somasi dari pengembang PT Sentul City Tbk. Pengembang tersebut menyebut bahwa tanah seluas 800 meter persegi yang dijadikan rumah oleh Rocky Gerung hanya bermodalkan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Pengembang pun mengancam akan membongkar rumah aktivis Rocky Gerung di Blok 026, Kampung Gunung Batu, RT 02 RW 11, Kelurahan Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Rupanya rumah yang dihuni Rocky Gerung berdiri di atas tanah tidak bersertifikat. Hal inilah yang disorot oleh Abu Janda. Di akun Instagramnya @permadiaktivis2, Jumat 10 September 2021, Abu Janda mengatakan, hobi menyebut orang dungu, rupanya dia Raja Dungu, dengan memberikan emoji tertawa sekaligus menyebut @rocky.gerungofficial. Cuitan Abu Janda tersebut disertai capture judul artikel berita terkait Rocky Gerung beli tanah tidak bersertifikat yang membuat rumahnya akan dirobohkan. Sementara itu, Denny Siregar menyorot terkait Rocky Gerung yang mendapat somasi dari PT Sentul City. Lewat akun Twitter @denny_siregar7 Rabu 8 September 2021, Denny Siregar mengatakan, "Walah Rung Gerung, ternyata." Adapun Eko Kuntadi berkomentar melalui tayangan video yang diposting di kanal YouTube Cokro TV. Video berjudul Eko Kuntadi, Rocky niru Rizik, menempati lahan milik orang lain, diposting pada Jumat 10 September 2021. Kata Eko Kuntadi, apa yang dilakukan Rocky ini mirip seperti yang dilakukan Rizik pada lahan milik PT PN 8. Ya memang soulmate-nya kan, jadi gak ada bedanya. Dan benar, Rocky Gerung ini memang dungu seperti apa yang dikatakan oleh Abu Janda. Bukan Rocky Gerung kalau dia tidak dungu. Manusia ini akhirnya melanjangi dirinya sendiri, mempertontonkan siapa dirinya di hadapan publik. Selama ini dia selalu bersolek dan memoles dirinya sendiri dengan hal-hal yang dianggap intelektual. Dia dipanggil profesor, padahal lulusan hanya S1. Dengan bermodalkan jubah profesor, dia bisa-bisanya mendungu-dungukan orang. Sekarang dia kena karma, kena banget. Mental banget ini, kalau kata orang-orang masa kini. Selama ini Rocky Gerung menjadi sosok yang merasa pintar. Saking pintarnya dia bisa mendungu-dungukan orang, mendungu-dungukan lawan bicara yang berbeda pandangan. Padahal di dalam dunia akademis, perbedaan pandangan bukan berarti satu lebih pintar dan satu lebih bodoh. Di dalam dunia akademis, perbedaan pandangan itu adalah wajar dan justru asyik. Namun Rocky Gerung berbeda, dia melihat perbedaan pandangan ini sebagai sebuah kebodohan. Selama ini Rocky Gerung memberikan narasi bahwa mereka yang mendukung Jokowi adalah orang yang bodoh, orang yang tidak memiliki intelektual dan dianggap dungu. Bahkan presidennya sendiri yang dipilih oleh rakyat Indonesia secara mayoritas. Selain memamerkan jabatannya, dia sering memamerkan rumahnya di Bojongkoneng yang dianggap asri, keren, green dan bagus. Tapi ternyata rumahnya seperti otaknya, bodong, gede bodong, palsu. Ternyata dia mencerminkan siapa sesungguhnya. Dia hanya memakai kosmetik untuk menutupi kesepiannya. Dia memakai hal yang begitu kelihatan indah dari luar, tapi ternyata semua dilakukan untuk menutup keburukan yang ada di dalamnya. Dia ini orang yang bodong, rumahnya bodong, ternyata dirinya juga bodong. Dibela juga sama aktivis bodong. Karma jelas banget kan? Dulu menghina Jokowi, sekarang malah menjela Jokowi. Dulu mendungu-dungukan Jokowi, sekarang malah mendekati Jokowi. Mengemis-ngemis kasihan, agar mentalitas pengemis dungu tidak ada kata yang lebih hina lagi dari saya kepada Rocky Gerung selain "Desa Rocky lo, no Rocky no dungu." Bicara tentang integritas, Rocky Gerung ini tidak memiliki integritas dalam mulutnya. Kata-katanya sangat mudah berubah. Kita lihat saja skenario Rocky Gerung yang akan ngeles dan bilang bahwa setiap hak warga negara dilindungi oleh pemerintah. Ya pastilah, wong kadrun-kadrun di luar sana aja dapat BLT dan bansos kok. Masa profesor dungu seperti Rocky tidak dibantu pemerintah? Iya enggak? Jadi, muka tembok Rocky yang sering menghina dan merendahkan pemerintah akhirnya membutuhkan pihak pemerintah juga untuk mengurusi kasus ini. Biarkan teman-teman seperjuangan Rocky membela diri, karena apabila Rocky jadi digusur, kemungkinan teman-temannya dapat menampung dirinya di rumah mereka. Bagaimana menurut Anda? Apa yang diharapkan dari meme, mural, hashtag hingga makian Rocky Gerung selain provokasi? Ditulis oleh Cak Anton di siwar.com. Kita hidup di negara demokrasi, sudah selayaknya semua kritik dan saran bisa ditampung untuk mencari solusi atau cara yang terbaik dari yang baik.
Untuk mewujudkan hal itu, kritik haruslah relevan dan rasional. Kalau sekedar memaki seperti Rocky Gerung, yang ada bukan mencari yang terbaik, tetapi menimbulkan kebencian yang berujung pada provokasi. Makian dan cacian adalah cara anak kecil sebelum memulai perkelahian. Sebab itulah yang hanya bisa dilakukan. Anak kecil memang harus kita maklumi, karena wawasannya belum cukup luas untuk bisa memberikan argumen yang rasional dalam sebuah analisa yang dibutuhkan dalam perbedaan pendapat. Jika kita ingat negara ini berjalan pada jalan yang terbaik, tentu saja semua mesti berkontribusi untuk menunjukkan jalan itu. Kritik dan saran yang relevan adalah syarat mutlak sebuah negara demokrasi bisa maju dan tidak pernah menemui jalan buntu. Karena kita semua saling bahu-membahu. Namun lihat yang terjadi, orang-orang yang dianggap sebagai tokoh hanya bisa sekedar memaki dan provokasi. Tak mau memberikan pemaparan yang mencerahkan. Pernyataan-pernyataan mereka cenderung diksi liar yang memantik provokasi. Rendahnya minat baca di negara kita adalah sebagai bukti bahwa kebanyakan dari kita malas untuk mencari tahu sehingga berpotensi segampang itu diprovokasi. Kekuatan judul menjadi prioritas ketimbang isi. Itu sudah membudaya dan sulit untuk diobati. Kemalasan merasuk hingga generasi muda kita. Sekelas BEM yang katanya sebagai mahasiswa yang eksekutif, tetapi hanya bisa mengangkat kartu kuning di depan Jokowi. Hidungnya mekrok karena mendapat riuh tepuk tangan dari oposisi bodoh yang bingung untuk mencari sensasi. Belum lama ini, meme diberikan lagi oleh BEM dari universitas yang katanya hebat di negeri ini. Meme tanpa argumentasi selayaknya dasar pendapat yang harusnya diberikan untuk pencerahan kepada masyarakat dan pemerintah dari generasi muda yang katanya terpelajar dan inovatif. Meskipun meme itu seru, tetapi tidak begitu menjadikan demokrasi menjadi berkualitas. Meme lebih cocok untuk jualan produk atau lelucon semata. Oleh sebab itu meme sebaiknya tidak usah digunakan, baik itu oleh pendukung ataupun lawan politik Jokowi. Itu kalau kita ingin membiasakan budaya demokrasi yang berkualitas, bukan demokrasi ala anak kecil yang suka berkelahi tanpa alasan yang benar-benar kuat dan penting. Lalu bagaimana dengan mural? Mural adalah protes secara lama. Di zaman dulu, untuk mengutarakan pendapat begitu sulit. Kolom-kolom media dikuasai oleh orang-orang yang katanya ahli. Rakyat jelata tidak mendapat porsi untuk bersuara. Mau tidak mau, agar suaranya didengar, mural jalanan pun dilakukan. Namun saat ini di tengah perkembangan teknologi, suara kita begitu mudah untuk disampaikan. Mural tidak lagi relevan untuk menyampaikan pendapat, apalagi tulisannya cuma Jokowi not found 404. Tak ada masukan yang berarti selain menimbulkan provokasi di tengah pandemi. Jika saat ini tidak ada pandemi, hal seperti itu masih cukup bisa dimaklumi. Tetapi, provokasi di tengah pandemi berpotensi merusak kondusivitas yang berujung pada kita-kita rakyat jelata juga korbannya. Mural tepatnya untuk propaganda yang mencerdaskan publik tanpa pandang bulu seperti menjaga persatuan hingga menjaga alam raya ini dengan baik. Selain itu, masih banyak fungsi mural yang lebih tepat dan berfaedah ketimbang memantik provokasi. Lalu bergerak dengan kehidupan masa kini yang tak lepas dari medsos, tempat meme bertebaran. Begitu pula dengan berbagai hashtag yang juga kerap tak menggambarkan apa-apa. Cuma sekedar tanda pagar disertai dengan tulisan pendek yang cenderung memprovokasi. Saya Cak Anton, tidak memiliki julukan dan posisi suci, serta hebat seperti orang-orang yang kerap memaki seperti Rocky Gerung yang dihormati dalam kelompoknya tersebut. Kalau saya yang hanya rakyat jelata saja bisa beropini panjang lebar, dengan berusaha tetap rasional, maka saya yakin mereka pun sebenarnya bisa. Begitu pula dengan orang-orang yang kerap menjual nama NKRI dalam jargonnya. Saya paham, meme itu untuk penetral dari meme-meme yang kerap memprovokasi. Begitu juga dengan berbagai hashtag, tetapi ada baiknya dibuat dengan lebih mencerdaskan. Meme yang diolah seperti komik dengan data yang dibuat padat agar mencerahkan, begitu pula dengan hashtag pun harus disertai dengan uraian yang juga mencerahkan. Udah itu aja, Cak Anton.